Film ini berkisah tentang seorang mantan anggota pasukan elit yang punya kemampuan gak biasa, yaitu dia bisa melihat bayangan kejadian lintas waktu. Tapi gara-gara itu, dia malah kejebak sama mafia sadis kelas atas yang bener-bener gila. Awal cerita dibuka pas zaman perang, saat tentara Nazi lagi ngamuk di Prancis. Mereka ngacak-acak kota, nyiksa warga sipil, dan bikin suasana jadi horor banget. Ada satu warga yang udah nggak tahan, akhirnya nyoba minta belas kasihan ke tentara, tapi tetap aja disikat. Di tengah kekacauan itu, muncullah tokoh utama kita, Ryder. Bak tentara komando, ia bergerak sendiri melawan dan menghabisi tentara Nazi. Tapi, tiba-tiba semua gelap. Ryder kebangun dari mimpi dan udah ada di tahun 2024 sendirian di sebuah hotel kecil, tanpa tahu dia siapa dan ngapain bisa di situ. Yang dia punya cuma duit segepok sama pistol. Misterius banget, kayak di film-film John Wick, tapi lebih misteri parah. Rupanya ia terkena amnesia hingga tak tahu siapa jati dirinya. Maka ia pun mencari informasi dari resepsionis hotel, yang akhirnya diketahui bahwa namanya adalah Ryder. Dia mulai keliling kota dan anehnya dia dapat semacam penglihatan. Ada cewek kecil ketakutan di dalam mobil. Dia mikir, jangan-jangan ini bagian dari masa lalunya. Lanjut, dia mampir ke bar kecil buat ngopi. Bar itu punya nenek-nenek asik banget, namanya Sally. Waktu Ryder ngelihat cucu Sally yang namanya Morgan, dia langsung ke-trigger sama cewek yang ada di mimpinya. Mereka mirip banget. Tapi suasana adem itu nggak lama. Tiba-tiba datang 3 orang cowok nyebelin yang minta semacam pajak. Salah satunya Jack, orang yang juga muncul di mimpi Ryder. Dari situ Ryder mulai sadar bahwa kayaknya ini semua nggak kebetulan. Abis mereka pergi, Ryder lihat koran yang ngasih info soal anak kecil yang hilang. Dia langsung connect ke penglihatan yang dia dapat tadi. Tapi waktu dia nanya ke Sally, katanya nggak ada kejadian kayak gitu. Makin bingung dong. Lanjut, waktu Ryder keluar dari bar, dia dihampiri Jack yang sok jagoan. Tapi sebelum sempet ribut, polisi datang dan nyelamatin suasana. Namanya Detektif Timmons, polisi satu-satunya yang agak waras di kota itu. Ryder sempat dicurigain sama Timmons, tapi karena Sally dan Morgan nge-backup dia, akhirnya Ryder dibolehin tinggal di rumah mereka. Kamarnya bekas kamar Morgan, dan dia kerja bantuin di bar. Lumayan lah buat ngisi waktu. Nah, dari situ Ryder dapat info kalau Jack itu orang suruhan dari bos besar yang namanya Paul. Paul ini pengusaha kaya yang punya perusahaan raksasa, Sunborn. Di permukaan sih kayak dermawan, tapi aslinya mafia kelas kakap bro. Dia mau bangun kota futuristik, tapi itu berarti harus gusur warga miskin. Ryder terus dapat mimpi-mimpi aneh. Dalam salah satu mimpi, dia hidup di zaman Romawi dan jadi pejuang gladiator yang nyelamatin cewek yang wajahnya sama kayak Morgan. Dan musuhnya si Paul lagi, tapi kali ini jadi hakim kejam. Dari situ dia sadar, orang-orang yang dia temuin sekarang udah pernah dia temuin di kehidupan sebelumnya. Di balik layar, si Paul lagi cari cara buat ngejalanin proyek gilanya. Tapi dia butuh izin dari pejabat kota yang jujur dan susah disuap, namanya Roger. Karena nggak bisa dibujuk, anak buah Paul yang namanya Schwartz nyaranin untuk nyulik anaknya Roger. Gila sih. Paul sebenarnya sempet ragu, apalagi pas dia lihat anak-anak kecil yang tinggal di area proyek. Tapi Jack udah punya rencana, culik anak Roger biar si bapak nurut. Di sisi lain, Detektif Timmons terus nyelidikin Ryder diam-diam. Bahkan dia sampai ambil botol minum Ryder buat ngecek sidik jari. Ryder makin parno, tapi dia juga terus dapat mimpi aneh. Bahkan dia ngimpi hidup di abad pertengahan Inggris, kerja di toko roti, dan jatuh cinta lagi sama Morgan versi zaman dulu. Dan Schwartz juga nongol di situ. Jadi kayak dalang dari semua kekacauan. Satu malam, Schwartz datang langsung ke Ryder. Dia ngaku sebagai arsitek, tapi vibe-nya beda. Dia bilang Ryder itu pria tanpa masa lalu yang ditakdirkan buat jadi pejuang selamanya. Tapi Ryder nggak terima
Dia yakin cinta sejatinya sama Morgan itu nyata. Mereka selalu ketemu di setiap zaman, di kehidupan yang beda. Pagi-pagi, Timmons ngasih hasil penyelidikannya. Gak ada data tentang Ryder sama sekali. Fix, misterinya makin tebel. Sally yang udah ngerasa ada yang aneh mulai curiga juga. Dia tahu SWAT itu berbahaya, apalagi ternyata nama SWAT kalau dibalik jadi chaos, alias kekacauan. Ryder pun memutuskan buat cabut demi lindungin Morgan dan neneknya, tapi semuanya udah terlambat. Paul yang mulai berubah pikiran akhirnya nyoba batalin penculikan. Dia inget sama omongan seorang wanita dari masa lalunya, omongan yang juga muncul di surat misterius. Nggak ada kata terlambat buat berubah. Ternyata itu semua dari Sally versi masa lalu. Sayangnya Jack udah terlalu gila. Dia tetap jalanin rencana penculikan, dan ini klimaksnya. Mobil yang bawa anak Roger dikuntit terus digiring ke tempat tersembunyi. Namun mereka tak tahu bila Ryder yang turut bergabung dalam kelompok penculik itu sebenarnya berniat untuk menyelamatkan gadis cilik anak Pak Roger. Di lokasi yang telah ditentukan, Ryder dan gengnya udah siap, lengkap pakai senjata berat. Saat mobil yang membawa anak Roger tiba, mereka pun siap meringkusnya. Sebelum mereka bergerak, tiba-tiba Paul datang untuk membatalkan aksi penculikan. Namun Jack tetap nekat meneruskan rencana dan bahkan menembak Paul hingga tewas. Tak disangka, Ryder justru melawan komplotan penculik itu. Pertarungan dan baku tembak pun pecah. Satu persatu anak buah Paul, terutama Jack, akhirnya berhasil dihabisi. Tapi sebelum itu, mereka sempat flashback. Ternyata mereka udah berantem terus sejak kehidupan-kehidupan sebelumnya. Musuh bebuyutan abadi. Endingnya, Ryder sadar kalau semua kekacauan ini gara-gara satu orang, yaitu SWAT. Setelah berhasil menghabisi Jack, sekarang tinggal SWAT yang masih hidup. Dengan pistol, Ryder mengajaknya berduel, namun SWAT mengatakan bahwa ia bisa hidup selamanya. Bahkan, SWAT memanipulasi Ryder bahwa di dalam kehidupan, sebelum maupun sesudahnya nanti, Ryder akan selalu kalah olehnya. Tak disangka, sebutir peluru ditembakkan oleh Paul di penghujung hidupnya hingga membuat SWAT tumbang. Sesaat kemudian, polisi dan Morgan pun datang. Morgan menangisi, namun karena luka di tubuhnya, Ryder pun menghembuskan napas terakhirnya. Keesokan harinya, Ryder berjalan menuju ke acara pemakaman seseorang. Ya, di situ terlihat detektif Timmons, Paul, Sally dan Morgan yang rupanya sedang berduka. Tak disangka, disitulah Ryder disemayamkan. Rupanya, di kehidupan dahulu hingga sekarang, Ryder belum sempat menyatakan rasa cintanya kepada Morgan. Namun sekarang ia telah tahu, dan Ryder pun bertekad akan segera menyatakannya di kesempatan berikutnya. Gimana? Seru nggak alur cerita film aksi terbaru di tahun ini? Bila masih kurang seru, pastinya kamu perlu nonton film aslinya ya bro. Jika kamu suka alur cerita film semacam ini, silakan klik tombol like, serta lanjut dengan subscribe channel ini, agar kamu tak ketinggalan update kisah-kisah seru film lainnya. Salam sukses ya bro.